Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan, nama saya Andika Putra Bina, asal sekolah SDN 10 Kota Barat. Saya mahasiswa PPG guru tertentu tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Gorontalo dengan NIM 121172525294. Pada hari ini akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian hari ini? Baik. Iya. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Ya. Iya. Pak Guru akan cek kehadiran dulu. Oke, di sini sudah lengkap 5. Oke, semuanya hadir semua ya? Iya, alhamdulillah kalian hadir semua, tidak ada yang sakit dan tidak ada yang alpa. Suara. Kembali. Mana lagi yang tidak sarapan? Oke, apa yang kau rasakan Fitria? Males, lemas ya? Lemas, lapar, tidak semangat, lemas. Ya, lapar dan tidak semangat dan lemas dan tidak ada energi ya? Karena belum. Oke, dari pertanyaan Pak Guru, ada yang bisa tebak kita akan belajar apa hari ini? Apa? Iya, kita akan belajar mengenai peristiwa makan dan dimakan. Ya, makan dan dimakan. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada berapa? Ada tiga. Yang pertama, kalian akan mengidentifikasi peran makhluk hidup dalam rantai makanan di suatu ekosistem. Ya. Yang kedua, sebentar kalian akan menyusun contoh rantai makanan sederhana berdasarkan pengamatan kalian. Yang ketiga, kalian akan menganalisis akibat yang terjadi jika salah satu komponen dalam rantai makanan terganggu. Ya, jadi ada berapa tujuan pembelajaran kita hari ini? 3. Ada 3, seperti itu. Kalian dulu perhatikan video dari ketiga. Tadi ada yang sempat lihat hewan belalang? Iya, dia makan apa? Makan rumput. Kemudian belalang dimakan oleh apa? Katak. Katak dimakan oleh ular. Ya, kemudian ular setelah dia masuk ke gua itu dia berubah jadi apa? Nyamuk. Iya, berubah jadi Nyamuk. Oke, itu adalah salah satu contoh peristiwa makan dan dimakan, atau salah satu peristiwa yang dinamakan sebagai rantai. Iya. Rantai makanan adalah suatu proses
makan dan dimakan, ya, dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain pada suatu ekosistem tertentu. Ya, dalam rantai makanan itu ada 3 komponen. Perhatikan, ada berapa komponen? 3. Ada 3 komponen. Yang pertama, produsen. Ya, ada produsen. Yang kedua ada Konsumen. Yang ketiga ada. Oke, yang bagaimana itu produsen, Pak Guru? Yang bagaimana itu konsumen? Yang bagaimana itu pengurai? Kita akan jelaskan satu persatu. Nah, produsen itu anak-anak adalah makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Ya, jadi dia bisa menghasilkan makanannya sendiri. Dan biasanya produsen itu adalah tumbuhan hijau, ya. Rumput kan tumbuhan hijau, ya. Nah, dia bisa menghasilkan makanannya sendiri. Bagaimana cara produsen menghasilkan makanan sendiri? Dia menghasilkan makanan melalui proses yang dinamakan fotosintesis. Ya, bukan fotografer, ya. Fotosintesis. Ya, jadi produsen itu atau tumbuh hijau menghasilkan makanan itu dari proses yang namanya apa? Fotosintesis. Ini gambar apa? Ular. Iya, siapa yang takut dengan ular di sini? Oke, ular cukup menakutkan, ya. Nah, di konsumen ini, apa itu konsumen, Pak Guru? Konsumen itu adalah makhluk hidup yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Jadi beda dengan produsen. Kalau produsen bisa menghasilkan, kalau konsumen dia tidak bisa. Untuk mendapatkan makanan agar dia tetap semangat dan tidak lemas seperti Fitria tadi yang belum sarapan, maka dia membutuhkan makanan dengan cara apa? Berburu, ya, atau dia memakan hewan lain. Nah, di konsumen itu terbagi menjadi berapa tingkatan? 4 tingkatan, ya. Oke, ada 4 tingkatan dalam konsumen. Yang pertama, dia ada yang dinamakan konsumen tingkat. Iya. Di konsumen tingkat 1 itu biasanya dia terdiri dari hewan-hewan atau makhluk hidup yang termasuk dalam herbivora. Tahu herbivora? Tahu. Iya, herbivora itu hewan pemakan apa dulu? Tumbuh-tumbuhan. Oke, sekarang Pak Guru akan tanya. Sebutkan salah satu contoh hewan pemakan tumbuhan. Ayo. Yang memakan tumbuhan apa, Gibran? Yang memakan rumput, memakan daun. Ayo. Coba. Ada yang tahu satu contoh? Kelinci. Ya, benar. Apa? Jangkrik. Benar. Kambing. Sapi. Ayo. Sudah, kambing. Ada lagi? Apa? Belalang. Oke, jangkrik dan belalang. Oke, bagus. Tepuk lingkaran. Oke. Semua yang kalian sebutkan itu benar, ya. Jadi, hewan-hewan yang memakan tumbuhan, dia termasuk konsumen tingkat 1. Setelah tingkat 1 ada lagi tingkatan berikutnya, yaitu konsumen tingkat 2. Nah, di konsumen tingkat 2, mereka itu konsumen tingkat, mohon maaf, Pak Guru jelaskan kembali. Tingkat 1 itu dia memakan produsen atau dia memakan tumbuhan hijau yang tadi, ya, yang produsen. Jadi konsumen tingkat 1 itu makanannya yaitu produsen. Kemudian tingkat 2. Nah, tingkat 2 itu beda dengan tingkat 1. Kalau tingkat 2, dia adalah makhluk hidup atau hewan yang memakan daging, atau biasa disebut dengan karnivora. Tadi herbivora, sekarang karnivora. Dia adalah hewan pemakan. Oke, awas, Pak Guru mau tanya lagi. Sebutkan satu contoh hewan pemakan daging yang kau tahu, Bel. Yang makan daging. Apa tadi? Apa? Tidak, hewan apa tadi? Iya, hewan singa. Singa makan daging. Apa lagi? Oke, hyena, bagus. Harimau. Ayo, apa? Serigala. Elang, bagus. Iya, tepuk segitiga untuk semua. 1, 2, 3. Nah,
karnivora itu seperti yang kalian bilang tadi ya, dia pemakan daging. Nah, kalau konsumen satu makan produsen, konsumen dua makan apa? Makan konsumen tingkat satu. Ya, jadi hewan-hewan yang memakan tumbuhan ini akan dimakan oleh konsumen tingkat yang memakan daging. Setelah tingkat 2, tingkat berapa Pak Guru? Tingkat 3. Nah, konsumen tingkat 3 itu sama dengan konsumen tingkat 2. Dia memakan sama-sama makan daging. Cuman bedanya, kalau konsumen tingkat 2 dia masih pemakan daging, tapi kebanyakan mereka berukuran kecil. Ya, kalau konsumen tingkat 3 dia tetap karnivora tapi ukurannya lebih besar. Contoh ya banyak. Tadi di laut itu ada hiu. Ya, hiu itu dia makan daging ikan yang lainnya. Dia makan, ada kejadian dia juga memakan manusia. Ya, paus juga. Nah, kalau konsumen tingkat 3 itu makanannya adalah hewan yang ada di konsumen tingkat 2. Oke, bisa dipahami? Bisa. Apakah sudah sampai situ Pak Guru? Tidak. Ada lagi yang dinamakan konsumen puncak. Jadi dia berada di atas konsumen tingkat 3. Pak Guru, yang bagaimana itu konsumen puncak? Konsumen puncak itu adalah hewan yang bisa memakan konsumen tingkat 3, dia juga bisa makan konsumen tingkat 2, dia juga bisa makan konsumen tingkat 1. Nah, konsumen puncak itu dia adalah hewan yang bisa memakan di konsumen tingkat 3, 2, dan 1. Tapi biasanya tidak ada hewan yang makan dia. Contoh, kalau tikus itu, coba hewan apa yang bisa makan tikus? Ular bisa, apa lagi? Ya, kucing bisa makan tikus. Elang juga bisa makan tikus. Nah, konsumen puncak itu dia tidak ada yang makan dia. Contoh, singa bisa makan kijang? Bisa. Dia bisa makan zebra? Bisa. Dia bisa makan rusa? Bisa. Coba tiba bertanya, ada hewan yang makan singa? Tidak ada. Nah, yang seperti itu konsumen puncak itu dia berada di paling atas rantai makanan. Oke, bagus. Selanjutnya, buaya. Buaya bisa makan kijang? Bisa. Iya, bisa makan rusa? Bisa. Bisa ya. Apalagi rusa kalau minum di sungai langsung bisa ditangkap oleh buaya. Tapi apakah ada hewan yang memakan buaya? Tidak. Contohnya ada hewan yang makananku setiap hari buaya yang busuk. Ada? Ada hewan apa yang bisa makan buaya? Tidak ada ya. Buaya itu ada di konsumen, kecuali buaya kalau sudah mati. Ya, kalau sudah mati ada yang bisa makan dia. Dan berikutnya, tahu paus orca? Tahu. Ya, oke, paus orca itu adalah salah satu pemakan yang ada di puncak, yang ada di ekosistem laut. Jadi konsumen puncak itu tidak ada pemangsa alami, ya, tidak ada hewan yang makan dia. Ya, tidak ada yang biasa makan di hewan. Itu yang ada di konsumen. Bisa dimengerti? Nah, pengurai ini terdiri dari hewan-hewan kecil, ya. Yang pengurai itu apa, Pak Guru, atau dekomposer? Adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang sudah mati. Jadi kalau ada hewan mati atau yang sudah jadi bangkai, maka mereka dari situ pengurai, ya. Oke, contoh pengurai ini apa? Cacing, bakteri, dan jamur. Nah, Pak Guru tanya, biasanya kalau ada ayam yang sudah mati, yang sudah busuk, ada apa di situ? Ada cacing dengan ada apa yang kecil-kecil? Belatung. Nah, pengurai itu yang seperti itu, ya. Jadi mereka makan hewan yang sudah. Nah, kalau singa sudah mati, maka akan dimakan oleh, ya, atau yang biasa disebut dekomposer atau pengurai. Oke, sebelum itu ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Oke, apa yang mau ditanyakan? Oke, semua rantai makanan itu apakah harus sampai di konsumen puncak? Tidak harus, ya. Jadi semua rantai makanan itu tidak harus sampai di konsumen puncak. Ya, itu tergantung ekosistem. Jadi kalau di ekosistem itu hanya ada 3 hewan atau 3 makhluk hidup,
Jadi dia cuma sampai berada di konsumen tingkat 2 ya. Tidak harus sampai di konsumen puncak. Di rantai makanan itu ada 2. Kalau yang sampai di konsumen puncak itu namanya rantai makanan panjang. Kalau cuma sampai di konsumen tingkat 2, ada yang cuma sampai di konsumen tingkat 3, itu namanya rantai makanan pendek. Ya, oke, bagus, good. Ada lagi? Apa jadi? Jamur itu termasuk makhluk hidup. Ya, jadi makhluk hidup itu ada 3. Ada hewan, tumbuhan, dan manusia. Ya, jamur itu termasuk makhluk hidup ya. Iya, bisa dimengerti? Oke, bisa. Nah, Pak Guru punya contoh. Ini adalah rantai makanan yang ada. Ini tumbuhan apa? Kaktus itu biasa tumbuh di mana? Di padang pasir. Berarti ini adalah ekosistem padang pasir. Oke, kaktus dimakan oleh apa? Oke, kelinci dimakan oleh ular, dimakan oleh. Setelah burung hantu mati, akan diuraikan oleh bakteri. Nah, sisa-sisa tubuh burung hantu yang sudah mati itu akan kembali ke tanah, ya, akan masuk ke dalam tanah dan akan diserap oleh kaktus supaya kaktus bisa hidup. Nah, jadi kaktus itu tumbuhan, itu produsen itu dia menyerap makanan dari dalam tanah, ya. Jadi siklusnya terputar terus. Kaktus dimakan oleh kelinci, kelinci dimakan oleh ular, dimakan oleh burung hantu, setelah mati dimakan oleh atau diuraikan oleh, ya, sisa-sisa burung hantu tadi masuk ke dalam tanah, dimakan kembali oleh, seperti itu terus, ya. Jadi dia berputar seperti itu terus. Oke, yang mana produsen di sini? Oke, kaktus. Oke, bagusannya. Yang mana konsumen tingkat 2? Tingkat 2. Ayo. Ular, bagus. Tingkat 3? Burung hantu. Tingkat 1 yang mana? Kelinci. Pengurai apa? Oke, sudah bisa dipahami? Tepuk tangan untuk semua dulu. Ya, jadi Pak Guru akan bagi ke dalam kelompok supaya mempersempit apa yang akan kalian lakukan. Pak Guru akan bagi sesuai ekosistem ya. Ini ekosistem laut. Kalian ada di laut. Ini ekosistem hutan, ya, hutan. Ini sawah, ya. Kalian akan membuat rantai makanan yang ada di sawah, di hutan, dan di laut. Pegang dulu. Ini taruh di tengah. Ya, ini. Oh, maaf, dengarkan dulu. Ya. Jadi di sini ada hewan-hewan yang ya, itu ekosistem apa ya? Iya, tertukar. Ya, oke, perhatikan. Kalian di sini, silakan kalian gunting-gunting hewan yang ada di sini. Kemudian kalian susun menjadi rantai makanan ya. Tapi sengaja Pak Guru kasih lebih DP hewan. Itu supaya kalian pengecoh ya. Jadi kalian buat rantai makanan dari berbagai jenis hewan di sini. Di sini ada banyak hewannya. Silakan kalian pilih ya. Ya, kalian tentukan mana DP produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan konsumen dan pengurai. Kalau misalnya Pak Guru di ekosistem saya cuma sampai konsumen tingkat 3, tidak apa? Bisa? Oke, silakan. Ini hutan. Oke. Ya. Oke, sudah. Ya. Nanti setelah kalian tempelkan jadi, jangan lupa arah mana ya, supaya bisa tahu ini dimakan siapa, ini dimakan siapa. Jangan lupa
Jangan lupa setelah apa yang akan terjadi jika salah satu makhluk hidup berkurang? Contoh, kalau kelinci jadi banyak, apa yang terjadi di ular? Ular akan berkurang atau jadi banyak? Jadi banyak ya, karena makanannya jadi banyak. Kalau burung hantu berkurang, apa yang terjadi? Ular akan turun karena yang makan ular jadi banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke, itu adalah ekosistem. Silakan, ada yang mau bertanya? Oke, silakan kasih arah suara. Oke, pertanyaan dari kelompok ekosistem bukan. Kalau produsen di sini sebagai padi ini berkurang, apa yang akan terjadi? Apa akan terjadi? Oke. Tadi kata kelompok ekosistem sawah, kalau produsen berkurang, semua makhluk hidup akan terdampak ya, akan berkurang juga. Kenapa? Karena padi adalah karena padi adalah sumber utama atau sumber makanan. Di sini produsennya. Padi sultan dimakan oleh konsumen langsung terbuat dalam. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Mau bertanya apa, Adik Madila? Sama apa? Oke, pertanyaannya apa yang terjadi jika ini berkurang, apa dampaknya terhadap kakak? Ayo, silakan. Kalau datang berkurang, ya. Iya, kakak akan berkurang ya, karena yang makan ular dia berkurang, elang berkurang. Iya, bagus, tepuk tangan dulu. Baca adik, baca keras. Iya, produsen, terus. Konsumen. Apa yang akan terjadi jika konsumen puncak bertambah? Anjing laut akan menjadi ayo. Awas akan semakin cepat lagi. Awas. Ayo, benar. Oke. Oke, awas semakin cepat ya, siap? Awas. Oke. Ayo. Awas semakin cepat lagi. Siap?
ekosistem itu hewannya beda-beda ya. Iya, jadi ekosistem hutan hewannya tidak sama dengan yang ada di ekosistem lah. Iya, yang di laut juga tidak akan sama dengan ekosistem yang ada di sawah. Iya, mungkin ada yang sama, tapi tidak semua sama ya. Contoh, di laut itu ada hiu. Kalian bisa menemukan hiu di sawah? Tidak ada hiu di sawah ya? Ya, kalian juga tidak akan menemukan tikus di laut. Ada tikus di laut? Tidak ada, oke. Iya, kalau di hutan ada apa di situ? Ada ular. Nah, kalau ular di laut ada ya, ular laut. Tapi kalian tidak akan menemukan di hutan itu paus orca. Tidak ada paus orca di hutan ya. Bagikan kalian situ. Ya, kasih minum satu. Ya. Ini lagi satu. Ya, satu. Ada di sini. Ya. Iya, nama panjang kalian, silakan. Ya. Boleh di X, boleh di belakang, boleh, silakan. Baik, ada yang masih belum dipahami materi rantai makan ini? Masih ada yang belum dipahami? Sudah paham semua ya? Iya, jadi Pak Guru akan simpulkan materi pada hari ini. Nah, dalam rantai makanan dia ada berapa komponen dulu? Ada tiga. Yang pertama apa? Produsen. Yang kedua? Konsumen. Yang ketiga? Pengurai. Konsumen itu ada berapa tingkatan? Halo? Ada 4 tingkatan. Konsumen tingkat berapa yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat namanya? Oke, setelah konsumen ada yang namanya pengurai. Oke, konsumen satu itu hewan apa dulu? Herbi? Makan apa dia? Makan tumbuhan. Kalau hewan 3 dan 4 itu konsumen hewan yang makan daging atau biasa disebut dengan karnivora. Oke, sudah mengerti semua ya? Iya, baik. Oke, Pak Guru mau tanya, bagaimana pembelajaran hari ini, senang atau tidak? Senang atau tidak? Oke, jadi hari ini untuk rantai makanan sudah selesai. Minggu depan kita akan belajar materi baru, yaitu mengenai jaring-jaring makanan. Untuk menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Semuanya sikap berdoa. Sikap berdoa semua. Berdoanya akan Pak Guru yang pimpin. Berdoanya dalam hati saja. Oke, semua sikap berdoa. Oke, berdoa dimulai. Dalam hati. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, kali ini pembelajaran sudah selesai. Baik, ya. Terima kasih semuanya. Kalau sudah pulang ke rumah, jangan lupa sholat ya. Jangan lupa sholat, jangan lupa belajar, dan jangan lupa jangan terlalu banyak bermain HP. Bisa? Bisa? Oke. Karena sudah tidak ada, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.